Ya, shalom saudara, saya harap saudara baik-baik saja dan diberkati Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang survive, bagaimana bertahan hidup. Yang menarik, beberapa waktu yang lalu Jack Ma itu kan ngomong, nggak usah di masa pandemi corona ini, nggak usah berusaha menjadi kaya, yang penting bagaimana bisa bertahan hidup itu sudah bagus, katanya. Oh, menarik kelihatannya kalau kita mencermati pernyataan ini. Bagaimana bisa bertahan hidup, bagaimana kita supaya tetap masih survive, itu yang lebih penting. Lalu banyak orang kemudian dengan semangat begitu, iya ya, dalam masa yang susah ini, yang penting bagaimana masih bisa makan, masih bisa ada yang dipakai, masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, oke lah. Itu yang menjadi fokus sekarang ini. Tapi sayangnya banyak orang karena semangat survive, bagaimana bertahan hidup, lalu melakukan hal yang ya kadang-kadang sedikit aneh-aneh. Ya, minjam sana, minjam sini, hal-hal yang kurang etis sedikit dilakukan, ya, nipu sana, nipu sedikit-sedikit, ngerjain orang dikit-dikit, ya, manfaatin orang dikit-dikit, ya dipikir nggak apa-apa lah, yang penting kan saya ini loh masih bisa hidup, paling tidak saya dan keluarga aku masih bisa hidup. Nah, menarik saudara kalau kita belajar dari firman Tuhan, apakah ini semangat yang diajarkan oleh Alkitab? Ternyata tidak. Justru Alkitab itu menjamin hidup kita, mengajarkan kepada kita tidak usah khawatir. Dikatakan apa? Lihatlah burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Bunga-bunga di padang tidak menenun, tidak memintal, tapi Tuhan dandani begitu indah. Kenapa saudara? Itu adalah tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga sebetulnya sesungguhnya kita ini tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan segala daya, dengan segala tenaga kita jadi stres, kita jadi pusing, kita jadi susah. Bagaimana ya dengan kekuatan kita untuk bagaimana kita bertahan hidup. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita fokus bagaimana bertahan hidup, kita menjadi orang yang selfish, menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau begitu apa yang menjadi tugas kita? Saudara masih ingat di Perjanjian Lama kisah tentang siapa itu Nabi Elia yang dipelihara Tuhan karena adanya burung-burung gagak yang membawakan roti kepadanya setiap hari. Pernah kepikir dah saudara menjadi burung gagak? Nah, saran saya, kalau saya melihat dari firman Tuhan, justru di masa ini jangan fokus dirimu. Kita ini sering loh mengharapkan mujizat. Tapi apakah kita benar-benar mengharapkan mujizat? Buktinya kita masih mengandalkan diri kita sendiri lah. Kalau mujizat itu terjadi, itu membiarkan Tuhan melakukan hal yang mustahil, yaitu dengan cara apa? Mari kita mulai belajar menjadi burung gagak buat orang lain. Nggak usah mikirin diri sendiri, mikirin orang lain. Di sekeliling kita mungkin ada banyak orang yang butuh bantuan kita, butuh peluang yang kita bukan baginya, butuh kesempatan-kesempatan yang bisa kita berikan kepadanya. Kalau kita lakukan itu, lihatlah bagaimana mujizat Tuhan itu datang di dalam hidupmu. Tetap kuat di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, dan belajar memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.